Ya, ini salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk memfasilitasi masyarakat yang beraktivitas dengan mengurangi kepadatan di komuter lain, Ya, digunakan bis gratis dan ini langkah yang baik tentu saja. Di sisi lain kita juga harus pahami bahwa dengan kegiatan yang sudah mulai kembali dibuka, membuat banyak masyarakat ini harus punya pilihan moda transportasi yang aman dan juga ramah lingkungan untuk sampai ke kantor. berbicara dengan moda transportasi yang ramah lingkungan ya Ajat dan pemirsa, ini pagi ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berada di Bundaran HI melihat peminat sepeda di masa PSBB transisi yang kembali tinggi. Tidak terkecuali dengan Pak Anies sendiri yang menggunakan sepeda menuju Balai Kota. Kita langsung saja sapa, selamat pagi Pak Anies. Selamat pagi. Baik, terima kasih bisa berbincang dengan Good Morning Indonesia. Kabarnya Pak Anies dari rumah sampai kantor pagi ini menggunakan sepeda. Ya, jadi alhamdulillah kita sebenarnya naik sepeda sudah selama ini pun kita lakukan. Ya. Bahkan di Jakarta kita sudah bangun 63 kilometer bicycling jalur khusus untuk sepeda tahun lalu. Dan kita mengkampanyekan agar kita melihat sepeda bukan sekedar alat olahraga, Iya. tapi sepeda sebagai alat transportasi. Jadi tidak perlu baju khusus, tidak perlu hari libur, tidak perlu pakaian equipment khusus, cukup sepeda, pakai helm dan berangkat. Nah, tadi pagi juga saya dan teman-teman dengan Pak Wagub juga kita naik sepeda dari rumah kita masing-masing. Saya Bulus ke Balai Kota kira-kira 19 kilo dan kita alhamdulillah berombongan tadi berangkat. Jadi saat ini semangat bersepeda luar biasa. Bengkel-bengkel sepeda terima begitu banyak pesanan untuk reparasi. Penjualan sepeda meningkat. Ada laporan di pusat Jakarta, di Jalan Sudirman Tamrin, itu jumlah pengguna sepeda naik hingga 1000%, 10 kali lipat. Artinya masyarakat memang ingin menggunakan kendaraan yang aman, yang risiko penularannya rendah. Dan alhamdulillah ini kita lakukan sekitar 15 km ini ya, panjang jalan Sudirman Tamrin, Iya. bike lane. Jadi maksudnya sepeda kita menggunakan lalu. Iya, baik. Pak Anies, ini masyarakat ingin juga adanya moda transportasi yang aman. Dalam hal ini bersepeda itu kalau menurut Anda aman nggak setelahnya tadi Anda mengatakan bahwa memang sudah ada jalur sepeda khusus, tapi di beberapa ruas jalan masih banyak kendaraan umum, motor, mobil seliweran. Resiko selalu bila ada motor, bis, termasuk sepeda. Bila tidak tertib, maka risiko pada diri sendiri. Nah, itu Baik, ini maaf Pak Anies, ini nampaknya ada sedikit masalah ya untuk Terkendala audio. Karena itu, Ya, silakan. himbauan saya kepada semua, Ya silakan, Silakan, Pak. Pak Anies. Dilanjutkan Pak. Sudah bisa dilanjutkan sekarang. ya, jadi karena itu pada semuanya supaya tertib, supaya semuanya tertib dalam berkendaraan. Jadi yang naik sepeda, yang naik motor, yang naik mobil saling menghargai dan tahu ada risiko masing-masing. Nah, tentu saja bersepeda ini bisa berisiko bila tidak mengikuti rambu-rambu. Sama juga dengan pengendara kendaraan yang lain. Karena itulah saya anjurkan kepada yang akan bersepeda, ikuti informasi dari komunitas-komunitas yang punya teknik-teknik di dalam bersepeda, terutama di perkotaan. Ada komunitas namanya Bike to Work. Di situ nanti teman-teman akan bisa mendapatkan informasi cara-cara bersepeda di wilayah urban yang padat kendaraan. Dengan begitu kita bisa mendapatkan pengalaman dari orang lain untuk bisa bersepeda. Pak Anies.
Ya, Bapak tadi sempat menyebutkan bahwa ada kenaikan kurang lebih 1000% ya Pak ya, masyarakat DKI Jakarta khususnya ini Ya. menggunakan sepeda. Pak, apakah ada rencana nih Pak untuk menambah jalur sepeda di ruas Jalan Protokol Sudirman Tamrin? Ya, jadi begini, nomor satu, kita bukan hanya menyiapkan jalur untuk sepeda, yang memang sudah dikerjakan. Sejak tahun lalu kita siapkan jalur sepeda, sudah di bawah 60 sampai lebih dari 500 kilometer. Nah, Sejak tahun lalu kita siapkan jalur sepeda, udah dibangun 63 kilo, kita rencananya lebih dari 500 kilometer. Nah, kemudian yang kedua di sekitar Jalan Sudirman, Tamrin itu sudah disiapkan lajur khusus untuk sepeda. Tapi yang tidak kalah penting, kita menyiapkan peraturan gubernur nomor 51. Di dalam peraturan itu, ini yang baru, yang berbeda dari yang sebelumnya, adalah kewajiban bagi perkantoran, bagi pusat pertokoan untuk menyediakan 10% dari lahan parkirnya untuk parkir sepeda. Karena selama ini pesepeda itu kalau datang ke mall, datang ke kantor, datang ke tempat-tempat umum, kesulitan untuk meletakkan sepedanya karena tidak ada tempat parkir. Iya. Sekarang diwajibkan untuk memiliki tempat parkir sepeda dan ukurannya pun ditentukan minimal 10%. Jadi dengan cara seperti sepeda lebih bahkan kalau perlu untuk mandi bagi mereka yang menggunakan sepeda. Dan sekarang kantor-kantor sudah mulai menyiapkan tempat itu untuk stafnya, karyawan yang bersepeda. sudah mulai menyiapkan tempat itu untuk stafnya atau karyawan yang bersepeda. Baik. Jadi ada tadi ya pemaksaan juga untuk pemilik kantor melakukan atau menyediakan layanan. Pak Anies, saya ingin minta komentar Anda. Sempat viral di media sosial, ini juga bagaimana koordinasi dengan pihak aparat lain ya, dalam hal ini pihak kepolisian. Karena kemarin sempat ada jalur khusus yang sudah disiapkan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang justru dibuat menjadi tidak nyaman bagi para pesepeda. Ya, sudah kita koordinasi terus dan hari ini juga Anda bisa lihat lajur sepeda juga disiapkan, apalagi jumlah penggunanya memang makin banyak. Karena itu kita ingin memastikan bahwa para pengguna sepeda memiliki rasa aman dan nyaman. Dan ini adalah satu kebiasaan yang ingin kita dorong. Kebiasaan bersepeda, kebiasaan memandang sepeda sebagai alat transportasi, seharian pun bisa kita gunakan. Mau pergi ke warung bisa pakai sepeda, pergi ke toko bisa pakai sepeda, pergi ke masjid bisa pakai sepeda, pergi ke rumah ibadah, mau kemanapun bisa pakai sepeda. Jadi sepeda sebagai alat transportasi terus kita dorong terus. Ini sehat, tidak meninggalkan polusi. Dan kami ini seperti sekarang bersepeda juga tidak pakai pakaian khusus. Ya kita pakainya pakaian seragam pekerja. Karena memang ini alat transportasi, bukan sedang berolahraga. Kami sedang berjalan dari satu lokasi ke lokasi lain menggunakan sepeda. Jadi karena itulah kita harus fasilitasi sama-sama. Dan saya berharap kepada seluruh masyarakat pun memandang ini sebagai bagian dari membawa gaya hidup sehat di kota ini. Apalagi sekarang di era pandemi, kita perlu untuk memastikan aman, sehat, produktif. Nah, kita melihat sepeda salah satu moda yang bisa kita gunakan. Perlu saya ceritakan barangkali di sini, jarak dari rumah saya ke kantor itu 19 km. Tapi orang barangkali sepintas 19 kilo naik sepeda, wah jauh juga ya. Benar ya, dari Coba Lebak Bulus, sekali-kali Pak. dicoba. Ya, sekali-kali dicoba naik sepeda, yang rileks saja sepedanya. Kecepatannya biasa, kemudian beban giginya atau gearnya itu biasa. Nanti akan merasakan bahwa sesungguhnya tidak melelahkan kok. Dan kalau bicara nanti berkeringat, betul berkeringat bila kecepatannya ditingkatkan, bila beban sepedanya ditinggikan. Tapi bila bersepeda dengan santai, itu sama seperti jalan kaki. Nah, ini harus dimulai. Jadi kalau kita tidak memulai, pasti akan merasa, waduh, sepeda itu berat, pasti nanti berkeringat, pasti nanti tidak nyaman. Enggak juga, ini kami tadi naik sepeda seperti sekarang ini, biasa saja. Dan bukan karena latihan dan lain-lain, tidak. Ini menjadi sesuatu yang sesungguhnya harus dimulai saja.
Dan ini saya mengajak kepada semua, terutama yang di Jakarta dan sekitarnya, mari kita gunakan alat transportasi ini. Murah, sehat, dan insya Allah aman. Dan saya beri satu catatan di soal murahnya. Cari sepeda yang berfungsi baik, tidak perlu yang mahal. Karena bersepeda itu yang penting aman. Kalau kita bicara harga, banyak pilihan sepeda. Dengan harga yang murah sampai yang paling mahal. Betul. Saya menganjurkan kepada masyarakat, gunakan sepeda yang biasa saja. Gunakan sepeda yang nyaman, yang kokoh. Itu kira-kira. Pak Anies berbicara bersepeda yang aman dan nyaman, Pak. Ada kiat-kiat nggak sih, Pak, agar bersepeda ini tetap nyaman, apalagi di masa transisi PSBB ini, Pak? Harus pakai masker atau seperti apa sebetulnya Pak Anies? Pak. Ya, jadi yang saya lakukan misalnya saya menggunakan helm, lalu helm saya pasangin face shield. Face shieldnya mana tadi? Udah dicopotnya tadi. Jadi pasang face shield ini di depan helmnya seperti itu, sehingga kita nanti bisa aman dari potensi penularan. Lalu yang kedua, gunakan masker. Jadi ini semua kita perlu gunakan dengan tentu diatur kenyamanannya. Kami berkonsultasi kepada teman-teman, para ahli kesehatan, khususnya kesehatan olahraga, yang kemudian memberikan rekomendasi bahwa pada saat ini masih tetap harus menggunakan pelindung untuk tetap bisa berolahraga dengan aman. Jadi itu yang kita gunakan, dan informasi tentang ini banyak sekali tersedia. Usul saya adalah dimulai. Ya. Mulailah gunakan sepeda, mulai bersepeda, nanti pasti akan merasakan Baik. kenyamanannya. Pak Anies, tadi disampaikan bersepeda tidak hanya untuk berolahraga, tapi juga untuk beraktivitas ke kantor. Tapi untuk beberapa waktu, misalnya untuk Sabtu dan Minggu, hari libur, kita tahu ada banyak pesepeda yang memanfaatkan waktunya untuk berolahraga. Tapi terjadi kerumunan. Ini masa transisi PSBB belum selesai. Apa sebetulnya sikap Pemprov atau himbauan, atau adakah komunikasi dengan komunitas supaya tidak banyak kerumunan, karena nggak sepeda nggak banyakan nggak asik katanya? Ya, sebenarnya selama mereka bergerak, pasti ada jarak. Kalau sepeda tidak mungkin bisa mepet sekali. Pasti ada jarak. Karena kalau mepet malah berisiko tubrukan ya. Jadi bersepeda itu relatif berjarak satu sama lain. Berombongan bersepedanya nggak masalah, karena itulah bawa pelindung. Gunakan face shield atau gunakan masker, lalu bergerak, jangan berhenti. Masalahnya kalau berhenti baru kemudian jarak satu sama lain sulit dikendalikan. Bergerak. Dan kami juga berencana di hari Sabtu Minggu besok akan menyediakan jalur di Jalan Sudirman dan Tamrin hanya untuk pesepeda di pagi hari. Jadi ini bukan car free day dalam artian jalur mobil, kendaraan bermotor dipakai pejalan kaki. Tapi jalur aspal nanti dipakai sepeda, pejalan kaki menggunakan trotoar, dan kendaraan bermotor tidak boleh masuk wilayah sini. Jadi masyarakat yang ingin bersepeda silahkan menggunakan, dengan tetap jaga jarak. Nah, kalau bersepeda insya Allah bisa lebih leluasa jaga jaraknya. Iya, baik. Pak Anies, di luar soal ajakan untuk bersepeda, ini terakhir bicara tentang PSBB transisi sejauh ini, pemerintah DKI Jakarta sendiri menilai kesadaran masyarakat soal tadi menggunakan transportasi yang aman dan nyaman, melakukan protokol kesehatan. Evaluasinya sampai hari ini seperti apa, Pak Anies? Jadi begini, kemarin kita melakukan review atas perkembangan 10 hari sesudah masa transisi. Kita melihat secara umum memang ada ketaatan secara umum, tapi ada juga pelanggaran, terutama penggunaan masker. Karena secara jumlah proporsinya memang kecil, tapi menyolok. Karena itulah diingatkan, dan saya mengajak kepada semuanya, Jakarta ini ada 3 juta penduduk. Ya. Karena itu kalau kita menegakkan mengenai masker, kami perlu dibantu oleh seluruh masyarakat. Ingatkan bila di kendaraan umum, bila di acara, kemudian tidak menggunakan masker, untuk pasang maskernya.
aparat jumlahnya tidak cukup untuk mengingatkan masker. Tapi kita akan tindak. Nah, secara umum baik, masih ada kasus-kasus. Lalu angka-angka epidemiologis, angka kesehatan masyarakat juga sampai dengan kemarin itu secara time series ya, bukan per hari-hari, itu menunjukkan angka yang masih stabil. Jadi kita akan review lagi pekan depan. Baik. Pak Anies, kalau gubernur, wakil gubernur sekarang pagi ini bareng-bareng naik sepeda, ini PNS di DKI Jakarta pasti nanti wajib pakai sepeda ya Pak? Iya, kita naik sepeda semua, dan ini bukan saya aja, Pak Wagub, ini di sini ada Pak Kepala Dinas, Pak ada Disub, ya. anggota DPRD, ini ada teman-teman anggota DPRD juga pada ikut, jadi kita naik sepedanya sama-sama. Dan saya mengajak kepada semuanya, mari kita mulai gunakan sepeda, sesudah itu mari jadikan kebiasaan bersepeda. Akhirnya nanti kita akan merasakan betapa nyamannya bersepeda dan kota kita lebih sehat, lebih kurang macetnya, dan insya Allah semua lebih nyaman. Nah itu dia, new normal ya. New normal. Baik, terima kasih banyak Pak Anies atas waktunya telah bergabung bersama kami di Good Morning Indonesia. Tetap jaga kesehatan, tetap sehat Pak. Terima kasih.